Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, karya Sofiah Nurul Jannah. Guru, setiap hari kau mendidikku, mengajariku banyak ilmu, menuntun langkah-langkahku untuk mencapai yang kutuju. Tanpamu gelap hidupku, tanpamu miskin akalku, sehingga tenggelamlah aku dalam kebodohan selalu. Wahai guruku tercinta, engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak pernah meminta balasan sedikit pun jua. Semoga ilmuku berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Assalamualaikum, salam Indonesia. Bagi kamu yang ingin membaca puisi, saya ucapkan luar biasa. Bagaimana caranya agar kamu bisa membaca puisi dengan baik, benar, dan maksimal? Saya punya metodenya, yaitu dengan metode PHD. Simak ya. P adalah pahami. Jadi, kamu harus pahami isi dari puisi itu. Kalau kamu pahami, berarti kamu sudah mengerti. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa paham dan mengerti? Pertama, kamu harus baca puisinya itu. Untuk membaca puisi ada dua cara. Cara yang pertama, membaca dalam hati. Jadi tidak bersuara. Setelah kamu membaca dalam hati, selanjutnya baru kamu membaca dengan bersuara. Supaya bisa lebih paham isi dari puisi itu. Kalau kamu ketemu kata-kata yang kamu kurang mengerti atau kamu kurang paham nih kata-katanya, itu bisa kamu tanya. Jangan malu untuk bertanya. Bisa bertanya kepada orang tua atau juga kepada saudaramu. Tapi kalau kamu ingin lebih paham lagi, ya kamu juga bisa bertanya pada gurumu. Ya. Nah, jawaban-jawaban dari mereka bisa membantumu untuk lebih memahami isi puisi. Hayati. Nah, setelah kamu sudah paham, karena puisi mengandung perasaan, jadi perasaan itu bisa kamu rasakan. Perasaan itu banyak jenisnya. Ada perasaan yang sedih, senang. Lalu ada perasaan jengkel atau marah. Kalau kamu sudah paham, kamu pasti tahu perasaan-perasaan yang ada itu. Nah, itu bisa kamu sampaikan melalui pembacaan puisi. Lalu D, dipraktekkan. Nah, baca puisi itu harus terdengar suaranya. Nah, kamu bisa membaca berulang-ulang, nggak ada masalah. Nah, bacanya itu atau mempraktekkan itu bisa di depan orang-orang yang terdekat kamu. Bisa orang tuamu, bisa saudaramu. Jadi, mereka bisa memberi komentar atas pembacaan puisi kamu. Komentar-komentar mereka bisa membantu kamu memperbaiki apa-apa saja yang harus diperbaiki dari pembacaan puisi. Atau kamu juga bisa berlatih sendiri mempraktekannya sampai kamu merasa bahwa pembacaanmu itu sudah cukup atau kamu sendiri sudah merasa puas. Apa saja sih penilaian dalam membaca puisi? Nah, umumnya penilaian dalam membaca puisi itu ada 4 kategori. Pertama, vokal atau kejelasan suara. Lalu yang kedua ada ekspresi dari wajah ataupun anggota tubuh lainnya. Yang ketiga ada sikap dan
penampilan. Dan yang keempat, itu ada intonasi atau tekanan suara. Saya jelaskan ya satu persatu. Vokal atau kejelasan suara. Suara itu mengeluarkan kata-kata. Nah, kata-kata itu harus semuanya terdengar dengan jelas supaya bisa dinilai. Jangan ada kata-kata yang kurang terdengar atau tidak terdengar sama sekali. Kalau sudah berlatih dan dipraktekkan berulang kali, pasti hasilnya maksimal. Jadi harus sering berlatih ya. Lalu ekspresi. Nah, ekspresi dapat disampaikan melalui raut wajah, juga bisa melalui anggota tubuh. Ya, tangan biasanya. Mengepal atau membuka itu beda-beda. Atau memberikan tangan ke dada juga beda-beda. Nah, nanti kalian bisa memilih sesuai dari emosi atau perasaan yang mau kamu sampaikan. Saya kasih contoh dengan kalimat, hebat sekali ya kamu. Nah, hebat sekali ya kamu. Hebat sekali ya kamu. Hebat sekali ya kamu. Itu satu kalimat dengan beragam ekspresi. Selanjutnya, sikap dan penampilan. Sikap adalah rasa percaya diri. Jadi, kamu jangan terlihat tegang atau nervous. Nah, bagaimana sih supaya tidak tegang atau nervous? Saya punya caranya. Pertama, kamu tarik nafas panjang, lalu buang. Tarik lagi, lalu buang. Sampai kamu merasakan rileks. Nah, yang kedua, kamu bisa membaca doa. Bacalah doa-doa yang baik sesuai agama dan kepercayaan kalian. Nah, penampilan adalah pakaian yang kamu kenakan. Apakah layak untuk membaca puisi atau tidak layak? Jadi pilih pakaian yang layak untuk membaca puisi. Atau pakaian-pakaian yang baik dilihat. Penilaian yang terakhir adalah intonasi atau tekanan suara. Nah, setiap tekanan itu ada artinya yang berbeda-beda. Coba saya kasih contoh ya. Saya tidak suka ayam. Nah, kalau ditekan di kata saya, berarti yang tidak suka ayam cuman saya. Yang lain mungkin suka. Ya bisa ayah, ibu, atau saudara-saudara kamu mungkin suka. Jadi yang tidak suka ayam cuman kamu. Kalau ditekan di kata saya. Nah, kalau ditekan di kata tidak, saya tidak suka ayam. Itu berarti kamu sama sekali tidak suka ayam, jadi nggak usah dibujuk-bujuk lagi mau makan ayam. Nah, kalau ditekan di kata ayam, saya tidak suka ayam. Berarti makanan yang lain mungkin kamu suka. Jadi itu adalah metode dan kriteria penilaian dalam membaca puisi. Yang terpenting adalah jangan lelah untuk berlatih dan berlatih. Dan juga dengarkan masukan-masukan dari lingkunganmu, dari ayah, dari ibu, dari saudara, dari gurumu mungkin, supaya kamu bisa membaca puisi dengan maksimal. Jangan lelah untuk berlatih dan jangan malu untuk bertanya. Assalamualaikum, salam Indonesia.